publikasi, dan daftar pustaka. Jadi yang kelima kita akan belajar mengenai pengumpulan dan pengolahan data seperti apa dan apa itu data sekunder dan data primer dalam sebuah karya ilmiah. Jadi konten eh, presentasi dari materi kita hari ini ada definisi tujuan dan fungsi, ya, sumber-sumber dalam studi literatur, teknik mencari dan mengelola literatur, cara menyusun literatur review, ya, dan etika dalam studi literatur. Kemudian ada tugas ya yang saya berikan kepada kalian untuk dibaca instruksinya. Nah, di situ sudah diberikan instruksi dengan jelas. Harapannya kalian dapat menyelesaikan tugas terakhir di submit di MMP itu tanggal 19 Maret. Oke. Pertama ya definisi dan tujuan ya, dari landasan teori. Ya, dengan membaca ya kita sebagai peneliti itu dapat menyusun penelitian dengan baik. Ya, kita dapat mengungkapkan secara sistematis, kritis, pastinya bertanggung jawab. Sistematis, sudah kritis, jangan sampai tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang kalian utarakan dalam penelitian Anda. Oleh karena itu, perlukan bagaimana membaca literatur-literatur, ya, teori-teori dasar yang dapat menjadi arah, ya, tujuan yang membawa kalian untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang sudah kemarin kalian kumpulkan literatur-literatur yang sesuai dengan minat penelitian kalian, yang sudah kalian share ke saya link folder-folder literatur kalian. Jadi seperti itu. Jangan hanya cuma dikumpulkan, di-download, tapi dibaca. Karena secara umum itu 50% kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca. Atau membaca kita tidak bisa mengutarakan tadi itu. Ya, menyusun, mengungkapkan secara sistematis, kritis tadi. Kemudian kita masuk ke definisinya. Teori itu ya rangkaian penjelasan yang menyusun hubungan antar variabel atau fenomena yang kita amati saat melakukan penelitian dengan tujuannya itu untuk memahami dan meramalkan gejala-gejala yang terjadi ya, seperti bioteknik, hidrogeologi, ledakan, tambang, dan lain sebagainya. Ini contoh teori dasar itu teori gravitasi, di mana itu akan menggambarkan bagaimana benda jatuh ke bumi atau tanahnya seperti apa, teorinya seperti apa, persamaan dasarnya seperti apa. Atau teori air mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi rendah, persamaan ilmiahnya seperti apa, teorinya seperti apa. Nah, ini merupakan definisi atau tujuan dari landasan teori yang pastinya yang relevan dengan penelitian Anda ya. Beberapa fungsi utama landasan teori yaitu sebagai dasar pemikiran atau foundation of thought. That is definition ya, itu ada definisi dari landasan teori berfungsi sebagai pijakan ilmiah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan argumen dalam penelitiannya. Nah, teori yang digunakan dalam karya ilmiah membantu memberikan arah ya, pastinya yang relevan dengan penelitian kita dan justifikasi bagi pertanyaan serta hipotesis yang kita ajukan. Jadi ada justifikasinya menggunakan teori itu. Tidak serta-merta kita mengambil hipotesis yang kita ajukan tanpa landasan teori yang kuat.
Kemudian, landasan teori menyediakan kerangka berpikir yang jelas dalam penelitian dengan berfungsi sebagai pedoman untuk memahami fenomena yang kita teliti. Kemudian dengan adanya landasan teori, pastinya peneliti kita sebagai peneliti itu dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama yang relevan dengan permasalahan penelitian kita. Kemudian kita melihat bagaimana konsep-konsep tersebut ya, saling berhubungan seperti apa. Jadi dengan landasan teori, kalian dapat melihat ya, konsep-konsep dasar untuk kalian menyelesaikan masalah kamu itu ya, seperti apa. Tanpa kerangka teoritis yang jelas, penelitian kita ya, bisa menjadi kabur. Ya. Tidak ada arah, ya. Fokusnya tidak ada. Kalau kerangka teoritis tidak jelas. Karena itu pentingnya kalian punya landasan teori yang jelas. Sehingga perlu untuk menavigasi sebuah proses penelitian. Nah, seperti pada gambar ini, seorang pria mencari puzzle-puzzle yang menyelesaikan masalahnya ya, dia menyusun puzzle-puzzle itu menyelesaikan sebuah masalah yang dia ingin selesaikan. Kemudian di gambar di sebelah dapat kalian lihat ya, seorang wanita dia setelah mengumpulkan puzzle itu untuk menyelesaikan serangkaian permasalahan yang ada. Ya, tinggal satu puzzle aja dia menyelesaikan. Dia dapat. Nah, itu dengan cara yang tadi membaca, kemudian kerangka teoritisnya jelas. Kemudian landasan teori membantu kita ya sebagai peneliti dalam menentukan pendekatan dan metode penelitian yang tepat. Sehingga ya, teori itu digunakan menentukan pilihan desain penelitian kalian. Ya, dari teori menyelesaikan sebuah masalah, kita dapat mendesain sebuah penelitian. Kemudian kita tahu metode mana yang cocok. Itu dengan tadi membandingkan ya dari teori-teori oh, ternyata yang cocok dengan case saya itu apa. Kemudian metode pengumpulan data kamu dan teknik analisis yang sesuai. Kemudian ya, landasan teori itu sebagai alat analisis dan interpretasi. Teori akan memberikan kerangka yang memungkinkan ya, kalian untuk memahami dan mengorganisir data yang telah kita peroleh dengan cara ya, yang bermakna. Kita dapat memaknai hasil kita itu kira-kira apa, interpretasinya apa. Tanpa ada landasan teori, data yang terkumpul itu, ya kamu hanya bukan sekumpulan informasi saja yang tidak ada konteks atau tujuan yang jelas. Jadi intinya setelah kamu mendapatkan data yang tadi, untuk menginterpretasi kalian harus tadi membuat ya perbandingan atau banyak variabel-variabel yang kamu kumpul itu kamu bisa jadikan suatu informasi yang dapat menginterpretasi data kalian itu seperti apa. Ya, itu untuk landasan teori. Ya. Kalau literatur review, uraian mengenai sebuah teori tadi ya, sama yang didapat dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Tujuannya untuk menyusun sebuah kerangka pemikiran yang jelas bukan masalah yang tadi beberapa sumber yang lain itu di situ dapat dilihat literatur review merupakan analisa berupa kritik yang bersifat membangun ataupun menjatuhkan penelitian yang sedang dilakukan pada topik khusus. Mungkin kalian mau membuktikan ternyata dengan case yang menyelesaikan case ini lebih cocok menggunakan metode apa.
itu bisa untuk menggugurkan metode sebelumnya. Saya kurang efektif dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Mungkin dengan konfigurasi sekian, ya, ukuran dan peletakan daripada peledak, ya, di tambang, ya, yang konfigurasi tertentu tidak cocok, ya, tidak relevan dilakukan di tambang di lokasi kalian menurut rekomendasi sebelumnya. Kalian bisa menggugurkan itu dengan memberikan sesuatu yang baru, itu bisa. Ataupun contohnya kalian berikan rekomendasi penentuan sumur sumur pantau untuk satu tambang berdasarkan pemetaan pemodelan hidrogeologi. Berdasarkan rekomendasi sebelumnya, menurut kalian salah karena arah alirannya bukan ke situ. Kalian bisa buktikan dengan cara memodelkan secara 3 dimensi aliran air tanah di situ. Bisa. Makanya punya literatur review dan itu tadi alasan teori yang jelas. Ya. Di kampus literatur review itu istilah yang sering digunakan, ya, ketika sedang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi. Artinya kamu punya literatur review secara umum sampai ada case yang kalian selesaikan di wilayah tersebut. Jadi di bidang teknik pertambangan tentunya proses merumuskan masalah harusnya berkolerasi, ya, dengan keilmuan teknik pertambangan dan disesuaikan dengan kelompok keilmuan kamu. Minat-minat yang kemarin kita buat, ya, saya di geologi tambang, saya di geoteknik, saya di, ya, pemodelan sumber daya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus disesuaikan masalah dan juga tadi itu bagaimana literatur review sama landasan teorinya yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian literatur review melakukan langkah pertama, ya, untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Digunakan untuk dari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Jangan sampai penelitian yang sudah dilakukan di tempat itu dengan parameter-parameter yang ada sama persis dengan yang kalian lakukan. Bisa. Makanya diperlukan literatur review sehingga mungkin yang membedakan kalian itu apa. Dia dilakukan di tahun sekian, kamu lakukan tahun sekian. Itu juga bisa berbeda pasti dalam pengumpulan data-datanya. Misalnya air asam tambangnya akan berbeda misalnya kadarnya, karena apa, aktivitas tambangnya tidak memperhatikan nafnya atau seperti apa, atau pengelolaan air asam tambangnya kurang bagus, itu akan bisa berbeda. Desain, ya, bench dan lain sebagainya di tambang X, ya, safety faktornya berapa, nah itu kan akan berbeda jika penambangan, ya, sudah develop, ya, develop. Kemudian literatur review digunakan untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan. Ya, itu harus dicari, dikumpulkan, dibikin satu tabel, ya, biar kalian bisa tahu, oh, penelitian pernah dilakukan di tempat saya. Kira-kira yang saya lakukan ini sudah ada sebelumnya atau apa yang baru dari saya, kan bisa kalian tahu gitu, di situ. Memberikan ide nantinya dan tujuan tentang topik penelitian yang kamu lakukan. Kemudian literatur review itu akan berisi, ya, kalian ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, ya, dari topik yang dibahas.
hasil dari penelitian dilakukan oleh peneliti lain, ya dapat juga dimasukkan sebagai pembanding nantinya dari hasil penelitian tadi. Hasil penelitianmu apakah berbeda, apakah sama, apa melengkapi, itu bisa dapat diinterpretasikan. Semua pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus ya kamu sebutkan sumbernya atau cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Nanti ada materi khusus, ya pertemuan khusus terkait ini. Yang pastinya ketika kamu menulis semua pernyataan atau hasil penelitian bukan berasal dari kalian, harus sebutkan sumbernya dari mana. Jangan copy paste, ya harus ada paraphrase, ya. Dibuat sesuai tulisannya itu dibuat baru ditulis ulang, ya ditulis ulang dengan kamu pemikiran kamu, tapi dasarnya itu kamu ambil dari mana itu harus ditulis. Literatur review itu harus relevan, ya. 3 sampai 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir penelitiannya memadai, artinya dia mampu menyelesaikan masalah, ya, masalah penelitian kamu, membantu dalam menginterpretasi nantinya. Terbelakang kemarin kita sudah, ya. Kemudian landasan teori, tinjauan teori, apa istilahnya itu, ya itu untuk melakukan tinjauan literatur tadi, untuk menyelesaikan latar belakang tujuan penelitian kita. Tujuannya itu tadi mendukung pemecahan masalah yang sedang kita teliti, sehingga kita lebih memahami permasalahan yang kita teliti sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Minggu lalu kita sudah belajar terkait itu, kerangka-kerangka penelitian itu apa saja. Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan ya dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Ya, saya ulangi ya, kegiatan literatur itu tidak mengambil teori dengan cara copy paste dari sumber pustaka, ya, tapi menganalisis dulu, terus kalian mensintesis, meringkas, kemudian membandingkan hasil penelitian satu dengan yang lainnya, baru ditulis. Jangan lihat yang cocok diambil copy paste, cocok ambil copy paste. Harus kritis, ya harus menganalisis dulu, mengintegrasi, dan mensintesisnya, meringkas, dan membandingkan dengan hasil penelitian satu dengan lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teknik mencari dan mengelola literatur. Jadi sumber-sumber dalam studi literatur itu apa saja? Coba kalian cari ya, sumber-sumber dalam studi literatur itu apa saja. Buku, atau penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, cetak, e-book, yang jelas dapat jawabkan keasliannya. Kalian bisa cari. Ya, kemudian teknik mencari dan mengelolanya itu menggunakan keyword yang tepat ya. Kalian menggunakan keyword yang tepat, yang pastinya kalian sudah biasa menggunakan internet. Harapannya bisa menggunakan keyword yang tepat dalam mencari, ya, yang relevan dengan penelitian kamu itu seperti apa. Kemudian sumber yang terpercaya, ya, pastinya seperti Google Scholar, ya, Science Direct, Springer Link. Ya, Springer Link itu bisa kalian lihat ResearchGate, atau perpustakaan digital, atau kalian bisa ke perpustakaan yang lama, yang konvensional, yang bisa dibuka, cari database apa, buku apa, atau skripsi, tesis, disertasi mana yang
relevan dengan penelitian bisa kalian cari ya di perpustakaan teknik, misalnya proceeding, konferensi itu bisa cari. Kemudian menyaring nantinya yang relevan itu periksa judul, misalnya kalian periksa judul, abstraknya apa, kata kuncinya apa, cocok enggak sesuai dengan penelitian saya. Kemudian pilih literatur dengan jumlah sitasi biasa, ya. Kalau mau yang bagus, sitasi yang tinggi, karena itu pastinya dia menjamin kredibilitas dari literatur itu. Kemudian mengelola literatur kamu itu. Anda setelah cari, kadang itu salah nyimpen di mana, terus cari bingung keywordnya apa lagi. Setelah menemukan sumber yang relevan, pengelolaan literatur sangat penting agar tidak kehilangan referensi dan tetap terorganisir. Nah, makanya menggunakan reference manager tadi itu akan ada sesi khusus menggunakan reference manager ini materi khusus. Contohnya Zotero, Mendeley, EndNote, Jeffrey dan lain-lain itu kalian bisa gunakan itu. Kemudian mengorganisir file dan catatan, buat folder khusus di setiap topik atau subtopik, membuat ringkasan literatur seperti mind map atau skema, ya, hubungan antara teori untuk memahami bagaimana penelitian yang ada saling berkaitan, atau dapat dibuatkan tabel, ya, isi nama penulis, tahun, judul penelitiannya apa, metode yang dia gunakan itu apa, temuan utama yang dia gunakan, dia dapatkan itu apa, kemudian relevansinya terhadap penelitian Anda itu apa. Ya, pastikan penelitian terbaru atau update, sehingga tadi jangan sampai sudah dilakukan di tahun yang sama, tapi kamu cari cuma sampai 2024 misalnya. Ternyata di bulan Januari sudah muncul penelitian terkait sama dengan penelitian yang mau kamu lakukan. Nanti miss di situ. Itu bisa duplikasi, itu dinamakan. Kamu bisa dituduh plagiasi. Kalau sama betul-betul sama ya. Makanya harus diperhatikan. Organisir, mencari literatur, dan mengelola. Kemudian buat ringkasan tadi hubungan seperti apa yang mungkin kalian tadi seperti pertemuan minggu lalu, gap, analisis dan lain sebagainya itu bisa kalian review lagi, baca lagi seperti apa. Nah, pastikan penelitian itu selalu terbaru atau update. Nah, cara membuat literatur review itu satu, mencari sumber untuk bahan yang sudah kalian cari sebelumnya. Ya, buku tadi, artikel yang sudah di peer review, artikel proceeding, atau technical report biasanya. Technical report dari perusahaan apa, atau institusi apa, badan penelitian apa. Nah, itu dapat kalian baca juga jadi literatur. Perhatikan dulu secara sekilas. Ya, kalau sudah kira-kira relevan bisa mendalam bacanya. Kemudian mengevaluasi isi dari sumber-sumber yang didapat. Itu membuat cerita ilmiah. Kalian masukkan unsur evaluasi kritis ya, terhadap hal-hal yang pernah dikemukakan orang lain. Seobjektif mungkin ya, baik dari evaluasi pendukung maupun yang bersifat melemahkan. Ada yang bagus ya, objektif bersifat melemahkan ya. Penelitiannya masih kurang, makanya kalian menggunakan metode yang baru lanjutan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang bisa. Dan biasanya kalian melakukan skimming. Kalau mau cepat itu skimming artinya membaca ya. Kalian membaca secara sekilas ya, intisari sumber bacaan yang tadi, tapi dapat memberikan arahan bagi kita ya.
apakah kita menemukan informasi terkait di kemudian hari atau tidak. Paragraf statement itu kalimat terpenting dalam suatu paragraf biasanya muncul di bagian awal suatu paragraf. Bisa tengah-tengah, tapi kalian bisa lihat dengan skimming tadi. Baca intisari, baca sekilas. Oh bisa, ini ada beberapa parameter yang digunakan itu sesuai dengan saya. Mungkin bisa saya baca lagi. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat apakah penulis sumber tersebut benar-benar punya otoritas dalam permasalahan yang enggak. Kemudian perlu diteliti apakah metode, data, dan penganalisaan yang digunakan sudah tepat atau belum. Dari literatur itu ternyata bisa lihat apakah perlu atau tidak kita analisis metode dengan suatu data dengan metode ini atau tidak relevan. Itu. Kemudian membuat summary terhadap sumber-sumber tersebut sebagai pengingat sumber yang pernah dibaca sehingga pada saat menulis tidak perlu mengulangi lagi untuk membaca sumber-sumber secara keseluruhan. Kemudian hasil ya kita mengevaluasi terhadap sumber-sumber tersebut kita masukkan di dalam rangkuman sehingga tidak perlu membaca lagi hasil-hasil tadi. Kita bisa merangkum. Tadi di slide-slide sebelumnya itu bikin satu tabel khusus. Kemudian menggunakan Zotero dan lain-lain. Mendeley itu juga cocok. Rangkuman itu yang sudah kita bikin sebelumnya kita digunakan sepenuhnya untuk menulis studi pustaka. Perusahaan, pembedaan antara pengarang, penelitian seperti itu. Pasti di sini yang poin pentingnya itu paraphrasing, yaitu melakukan pengungkapan ulang terhadap pernyataan orang dengan cara berbeda dengan aslinya. Tapi tujuan intinya yang diutarakan itu sama. Ini bertujuan untuk menghindari kita secara langsung dan menghindari menggunakan tanda petik contoh terhadap pernyataan langsung tersebut. Jadi, kalian harus memparaphrase ulang. Jadi, buat literatur review atau studi pustaka digali dengan mencari kesamaan. Ya. Kesamaan, kemudian bisa mencari ketidaksamaan, kontras. Nah, sehingga kalian bisa melengkapi, menyelesaikan masalah itu dengan metode yang kamu tawarkan. Mungkin lebih cocok, lebih efisien ya bisa. Kemudian memberikan pandangan. Seperti apa? Criticize. Dengan cara menggunakan parameter ini tambah parameter D misalnya bisa lebih efektif. Kemiringan sekian lebih efektif dalam menjaga kestabilan lereng dengan kondisi timbunan data-datanya sekian. Kemudian membandingkan, jadi bisa membandingkan penelitianmu dengan penelitian A, B, dan lain sebagainya, kemudian meringkas penelitian sebelumnya. Nah, di sini ada ide, jadi di sini tertiary literatur, secondary literatur, primary, diskusi, bisa melakukan penelitian, ide. Jadi punya hubungan. Jadi ide, ya, kalian research, meneliti dulu, kemudian diskusi,
kemudian cari literatur yang kamu bisa membangun literatur review. Dan kemudian tujuannya tadi pertajam, perjelas apa yang akan kalian selesaikan dalam penelitian kamu. Oke, ini adalah tugas, ya, tugas yang akan dikumpulkan tanggal 19. Mohon diakses di drive kita, ya, drive kelas yang sudah saya share di awal. Nanti saya akan share lagi lewat Telegram. Mohon dikumpulkan di mempen dan juga baca instruksinya dengan jelas. Kerjakan sesuai dengan minat yang kalian tulis, ya, isi kemarin. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan giat belajar. Selamat pagi. Saya akhiri.